Benar-benar saya ulangi, yuk. Ya, saya tambah lagi. Bro, prek, terus sekarang dung ya. Saya bilang ke sana, dung gitu ya. Oke, kita mulai coba, yuk. Ulangi lagi ya. Saya tambah ini ya. Coba mulai ya. Yuk. Ya, nanti dibalik sendiri. Itu alhamdulillah sudah sebagai besar masuk waktu selanjutnya sampai nanti Bapak Ibu pulang, soalnya nanti akan materi tentang penguatan sebenarnya proyek pelajar Pancasila ini yang nanti ada yang mengatakan 5P atau 3P, nanti silakan hal-hal yang kemarin hubungannya tentang proyek penguatan silakan nanti hari ini mau dibahas, kapan mau dimasukkan baik Bapak Ibu nanti bisa untuk berdiskusi atau mungkin kalau ada hal yang kurang tes bisa kita sharing bareng-bareng seperti itu. Jadi tidak harus masuk di jadwal dan baik nanti silakan Bapak Ibu untuk bisa mengikuti sesi ini. Waktu sebenarnya saya serahkan kepada Bu Barjam untuk menyampaikannya. Matur nuwun Pak Di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih segenap peserta pelatihan yang sangat saya hormati. Mohon izin hari ini di jam-jam kritis kayaknya Mas Dahar kan agak-agak ngantuk. Kita akan belajar bersama tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi nanti kita akan belajar bersama, diskusi bersama, membahas bersama berkaitan dengan hal ini. Karena hal ini juga hal yang baru. Saya yakin kan belum ada yang menerapkan di Banjar, kecuali kabupaten lain yang mungkin sudah ada sekolah penggeraknya. Kebetulan untuk Banjar belum ada, sehingga ini merupakan hal yang baru bagi kita semua. Baik Ibu Bapak, sebelum melangkah saya perlu memperkenalkan diri, karena saya merasa bukan orang terkenal, bukan ada yang belum kenal ya. Ini untuk alamat rumah saya itu di Sarwodadi Pejawaran. Sarwodadi Pejawaran itu Banjarnegara bagian utara sana, gunung banget ya. Ya, sedangkan gunung betul. Sedangkan untuk kayak jalannya orang itu Sarwodadi. Sedangkan untuk pekerjaan saya ada di Korwe Cambikora, Kecamatan Wakayasa beserta teman-teman yang di sana ada Pak Taufik dan sebagainya. Kemudian untuk media sosial, saya suka dengan berbagai media sosial, baik ada Twitter, Instagram, Facebook dan sebagainya, juga termasuk ada YouTube. Ini untuk channel saya Adik Pari Channel, monggo barangkali yang belum subscribe bisa subscribe. Pastikan, ya subscribe itu gratis guys, karena itu. Ya. Ini cuma sekedar menyalurkan hobi ya, enggak bisnis. Sementara belum takaluk ke depan, sementara hanya sekedar menyalurkan hobi, terus juga menyalurkan supaya HP, laptop tidak kebanyakan memori kan saya buangi di YouTube. Jadi YouTube untuk membuangi folder-folder video dan foto-foto saya gitu. Jadi itu. Terus blognya ini, tapi lama sekali karena kesibukan blognya tidak tersentuh. Dan di sini banyak teman-teman guru saya tahu yang menjadi youtuber di sana ada Mas Arif dan sebagainya. Sebenarnya banyak, hanya mungkin ya belum ada forumnya kalau di Banjar. Kalau di tingkat Indonesia sudah ada forumnya. Forum ya guru youtuber, ya guru youtuber ada ya. Nah ini hanya sekilas info. Kalau ini alhamdulillah bukan daerah Sarwodadi, saya hanya untuk sekedar background.
Artinya apa? Artinya kita tetap harus bersyukur. Sejelek apa, sejauh-jauhnya Banjar tidak ada jalan seperti ini. Karangtengah jalannya sudah halus, Semangkung sudah halus, agak rusak ya Mas, Pak Anam sudah rusak, Semangkung dan sebagainya. Tapi ini di luar Jawa, ini kebetulan di Sumatera saat itu ya. Bayangkan andai kata Pak Guru di sana, teman-teman saya banyak yang di Kalimantan juga masih seperti ini, di Sulawesi juga. Kemarin ketika di Jogja ada konkernas itu ketemu sharing foto ini ya. Nah, sekilas keluarga, walaupun saya nggak begitu cantik, tapi kalau di rumah saya sangat pede. Karena paling cantik, nggak ada saingannya. Kalau di sini sih, wah, saingannya bening-bening semua, saya agak berumet, tapi nggak apa-apa. Yang penting di rumah saya paling cantik, nggak ada saingannya. Itu foto dulu, zaman masih muda. Sekarang sudah tua, ya. Anak-anak sudah pada kuliah sekarang itu ya. Itu untuk sekilas perkenalan, karena saya yakin yang kenal saya kan paling Bu Iris lah, Bu Eko, Mbak Yani, yang lain belum kenal, sehingga saya perlu mengenalkan diri. Sekarang masuk ke tujuan untuk sesi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini insya Allah kita nanti akan bersama-sama untuk memahami esensi profil pelajar Pancasila iki janjane panganan opo, nanti kita bahas bersama. Yang kedua, apung jarene Ibu Eko, mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti kita desain, kalau nggak selesai nanti kan bisa besok, kan ada terusnya besok belum rampung yo di rumah kan ya, besoknya lagi masih banyak besok pokoknya. Ya, menentukan dimensi dan elemen profil Pancasila, dan yang terakhir adalah merancang strategi mengembangkan modul proyek. Itu sekilas tujuannya. Dan insya Allah karena guru kan pintar-pintar, apa istilahnya perapat tamat itu ya Bu Eko? Mau lipat seperempat tamat ya, nanti insya Allah sebelum jam 4 sudah selesai tamat. Kalau tidak besok ya bersambung besok pagi ya. Baik Bapak Ibu, untuk skenario-nya seperti ini, tapi ini skenario kan fleksibel lah, artinya tidak saklek seperti itu. Nanti kalau 6 jam tenanan sampai ngisa kan, sehingga nanti kita fleksibel saja. Nah sekarang ini, tadi yang awal kenapa saya putarkan, karena ini akan menjadi lagu wajib di kurikulum Merdeka. Ya, Bapak Ibu guru harus caranya untuk lagu ini harus dikenalkan ke siswa-siswa setiap hari. Seperti halnya kalau anak-anak sering mendengar, itu biasanya anak-anak akan hafal dengan sendirinya. Caranya istilahnya Mbak Yani Sintah Mami borem popo sing langsung, karena sering mendengar terus mengendap lagunya di otak sehingga tidak menghafalkan sudah hafal. Nah kalau sekolah Bapak Ibu ada toa atau speaker, kan pagi-pagi bisa diputarkan ini, lama-lama insya Allah 2-3 bulan hafal dengan sendirinya. Kalau saya itu ketika di sekolah kaget loh, anak-anak kecil pada hafal Mares Pate Rido. Padahal saya yakin Bapak Ibu gurunya ya memberi pelajaran yang hafal banget, luwes bisa nadanya yo bener dan pokoknya main. Kita harapannya lagu ini juga akan seperti Mares Perindo, sering disetelkan di sekolah, lama-lama hafal. Kalau Mares Perindo itu karena TV kan dulu gencar sekali ya, iklan sampai anak hafal sekali. Oke, kita coba bersama. Ini syairnya sudah saya tuliskan di sini, boleh dipoto kalau mau foto. Yang dipoto syairnya bukan saya ya. Terus nanti saya setelkan contoh lagunya, terus nanti kita coba karaoke 2 kali. Di sana sudah saya setting begitu. Kita dengarkan contohnya ya, ini dari sana. Yang belakang kelihatan betul Mas? Kelihatan deh, coba saya tak belakang. Kelihatan berarti saya masih muda. Oh iya, betul, masih kelihatan. Pakai kacamata. Ambil renang. Saat yang meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menunggumu. Sadarilah
bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Ayo Mbak Yani, tarik Mbak Yani. Ayo sis. Ini lagunya kan sampai terakhir, terus refnya 2 kali beda. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Nah ini versi karaoke-nya sudah kami gabung, ya untuk latihan di kecamatan lebih mudah. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntutmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Nah cukup, masih satu lagi tapi cukup. Yang itu tadi mohon untuk bisa dibumikan di masing-masing kecamatan. Besok ketika pelatihan disampaikan ke guru-guru sehingga guru-guru itu bisa menyampaikan ke anak didiknya untuk lagu ini. Baik Ibu Bapak, kita akan memasuki materi pada hari ini. Hari ini kita
berbicara tentang profil pelajar Pancasila ini tidak lepas dari ini. Payung hukumnya atau dasar hukumnya ada Kemendikbud Ristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam pemulihan pembelajaran. Ini kaitannya dengan kurikulum merdeka. Payung hukumnya ini panjenengan bisa pelajari ini, bisa download atau nanti saya di flashdisk nanti saya edarkan, ada macam-macam materi. Nah, di dalamnya ada itu. Terus ada juga keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP nomor 009 HKR 2022 tentang dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka. Ini nanti juga di flashdisk sudah ada. Nanti kita edarkan sehingga panjenengan bisa melihat dimensi, elemen, dan sub-elemen yang akan kita ajarkan di sekolah. Berikutnya juga yang perlu kita pelajari adalah panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila jenjang SD. Ada juga jenjang SMA dan sebagainya. Kita nanti yang jenjang SD panduannya juga di flashdisk sudah ada, nanti kita edarkan juga. Itu merupakan payung hukum yang kita dapatkan dari kegiatan ini, artinya kita tidak lepas dari 3 hal ini. Nah, sebelum melangkah ke sana, dulu ketika di kurikulum 13 ada KI 1, 2, 3, dan 4 ya Bu Eko? Iya. Kalau KI 1 itu tentang apa ya Bapak Ibu? Iya, spiritual. KI 2 sosial. 3 pengetahuan. 4 pinter kabeh makanya ya. Tidak lulus semua. Iki lho ijazahnya kayak iklan apa ya dulu. Lulus semua iki lho ijazahnya. Ya, sebenarnya. Baik. Dan selama ini juga karakter sudah dilakukan pembinaan di sekolah-sekolah masing-masing, saya yakin. Kalau ini saya ambil Mbak Siti ada di SD mana? SD 2 Karangkobar. SD 2 Karangkobar. Untuk pembiasaan karakter di SD 2 Karangkobar apa saja, Mbak? Untuk karakter yang kita biasakan di SD 2 Karangkobar ada senyum, salam, terus kemudian karakter di husnya saya pernah pakai TCO kan? Oh iya, Untuk kemandirian nanti terus kemudian tanggung jawab dan sebagainya. Oh iya, bagus ya. Belakang Pak, mungkin Mandanarum Pak Titip Pak Babang mungkin. Ya, iya. Atau Ajimi. Ya, Ajimi boleh. Oh belum ya. Pembiasaan yang dilakukan di sekolahnya. Di sekolah panjenengan pembiasaan tentang pembinaan karakter. Oh iya. Kebiasaan di sekolah saya adalah untuk anak-anak biasanya pagi hari membaca buku di pojok kelas, kemudian berdoa bersama, kemudian membaca suratan pendek, beberapa suratan dibaca setiap pagi. Itu adalah. Oke, bagus ya. Sebelah sini Pak Bi. Dari mana saya? Dari mana saya? Iya, dari mana saya? Apa dari mana? Pak Kita. Terima kasih. Kalau di sekolah saya pembiasaannya yang pertama idolanya Pak Heri. tentu. Kalau pagi hari itu setelah berdoa bersama biasanya membaca Asmaul Husna, dilanjutkan dengan suratan pendek seperti itu. Ya, bagus. Ya, Asmaul Husna dan suratan pendek. Mana lagi Pak Bi? Terus yang mana tadi? Oh ya, pejawaran. Pejawaran ya. Aduh, lupa besok gurunya jangan kelas sekolahnya ya. Iya. Gurunya. Kebiasaan di sekolah kami biasanya pagi hari anak
pendek, terus Pancasila beserta lambangnya. Kalau Pancasila beserta lambangnya. Bagus bagus. Yang bawah Kak, saya kuda-kuda makanya sudah Si kotaknya mau gunduk ini malah di di mana ini? Banjar ya, Banjar negara ya. Iya. Menimpa tisu ya. Ya, boleh, Ya. boleh. Sekarang tadi dulu sekarang kepala sekolah ya. Nanti kamu cara umum. Ya, tadi sudah. Oke. Sebagian besar sebenarnya sama ketika pagi hari anak-anak kita itu berdoa, kemudian bacaan, dan yang diterapkan di sekolah kami itu setiap pagi anak-anak menyanyi lagu Indonesia Raya, kemudian mengucapkan Pancasila dan lambangnya, itu rutin. Ya, dosen itu berarti itu aja Bu. Oke, Terima kasih. terima kasih tepuk tangan untuk semua tadi yang telah menjawab. Ya. Alhamdulillah. Bu Ilis katanya mau nyanyikan Oh iya, boleh. Kalau itu enggak. Tadi ini nunjukan ini masalahnya gitu. Saya pengen tahu supaya yang lain tahu. Aku banget dan beneran Bu Eko sih ngapa? Enggak gitu dulu kan. Bu Ilis so. Ya, monggo Bu. Ini sudah tersosialisasi, nanti masing-masing itu sekolah mempunyai buku pantauan. Tapi ini masih beragamnya masih dominasinya ke agama kebiasaannya. Nanti akan ditambahkan profil pelajar Pancasilanya itu masuk. Jadi ini nanti dipadukan. Dari pembiasaan Asmaul Husna, surat panjang, surat pendek, bahkan sholat jenazah. Jadi output dari kelas 6 di situ sudah bisa setiap kali mengikuti orang tuanya, takziah, saudara atau siapapun itu sudah tidak hanya duduk-duduk saja, tapi ikut sholat jenazah juga. Outputnya nanti hafal juz 30. Seperti itu. Ya, tepuk tangan. Tidak salah juga dan buku ini menunjukkan bukunya oke terus. Makasih Pak Bi. Nah, alhamdulillah ternyata untuk tadi sudah kita acak, kalau penelitian kan hidup acak ini sudah bisa mewakili untuk Banjarnegara, ternyata hebat. Iya, tepuk tangan untuk Banjar pokoknya. Ternyata karakter anak didik kita selama ini juga tidak mengecewakan. Terlihat dari tadi kita selaku pendidikan juga Bapak Ibu gurunya sudah menanamkan berbagai kebiasaan dalam rangka untuk karakternya agar bagus. Kita cuma tadi ada di Bejawaran, Padanarong, Banjar Kota, terus ini Karangkobar, Mandiraja, Purwanegara dan sebagainya, rata-rata sudah menanamkan ini. Artinya apa? Artinya ini alamat bagus. Kalau di sana-sana di televisi ada berita-berita degradasi moral, ternyata di Banjar alhamdulillah baik-baik saja ya, baik-baik saja. Kayak lagu Niwali ya. Iya, baik-baik saya. Oke, alhamdulillah Pak Bi cukup membanggakan untuk Banjar, ternyata penanaman kebiasaan karakternya sudah bagus selama ini, sehingga dengan adanya profil pelajar Pancasila tinggal menguatkan, karena sudah bagus sih, tinggal kita kuatkan. Nah sekarang ini, mengapa ada profil pelajar Pancasila padahal sudah bagus tadi karakter dan sebagainya? Ada yang ingin berpendapat sebelah sini? Tidak saya tunjuk, relakan dirimu saja. Kayaknya yang di Galuh mau menyampaikan tadi loh. Ya, menggunakannya belum ya. Monggo. Perwakilan dari Galuh. Ya, si Galuh. Mengapa kok harus ada profil pelajar Pancasila? Kira-kira apa, Bu? Ya, tadi karakter-karakter yang sudah diterapkan, pada dasarnya semuanya sudah karakter bagus-bagus. Namun di sini akan lebih dilengkapi lagi lewat profil pelajar Pancasila. Karena kalau profil pelajar Pancasila ini lebih luas. Kalau tadi mungkin kebanyakan masih di bidang religiusnya. Nah, tadi kita dengar bersama kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan dari hampir semua
sekolah itu terutama pembiasaan dalam hal religius. Nah, sebetulnya tidak hanya religius saja yang sudah dibiasakan, termasuk dalam gotong royong, dalam tanggung jawab, lewat piket, kebersihan bersama. Nah, ini nanti akan lewat profil pelajaran Pancasila, ini akan lebih luas, lebih menyeluruh lagi, lewat gotong royongnya, tanggung jawabnya, integritasnya, termasuk sosialnya, itu nanti bisa tercakup semuanya. Insya Allah nanti semuanya anak didik Banjarnegara akan mudah untuk mencapai profil pelajar Pancasila karena sudah memiliki karakter-karakter dasar yang bagus. Terima kasih, aplaus untuk ya. Dari sekian luar biasa. Luar biasa. Coba dari Dari kemudian ya. Oh, ya. Kemana? Iya. Oh Pak Hanu. Iya. Ya dari mana lagi? Sorry. Iya. Mewakili. Ini juga mewakili dari kemudian juga masalahnya. Karena itu. Iya. Monggo. Ya. Monggo. Kemudian mengapa harus ada profil pelajar Pancasila? Terima kasih waktunya. Menurut kami kenapa harus ada profil pelajar Pancasila ini adalah dalam rangka menghadapi era globalisasi yang semakin hari semakin tidak bisa lepas dari kita. Dengan adanya profil pelajar Pancasila, maka diharapkan pelajar Indonesia, pelajar Pancasila memiliki bisa berpikir global, menerima kebudayaan dari luar tanpa menghilangkan budaya yang menjadi ciri khas kita. Jadi intinya profil pelajar Pancasila adalah memperkuat identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang cinta akan negara. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Bagus sekali ya. Satu lagi Pak Bi yang tadi kemenang. Ya ini. Yang dari mana? Kemenang ya? Indra itu menang ini udah wakili ini dari kemudian tadi kemenang. Bukan. Yang dari kemenang yang itu tadi. Iya. Mewakili kemudian saya. Anu penampilannya juga kayak kemenang ya. Ya, alhamdulillah ya. Apa disuruh berpendapat nggak apa-apa? Auranya itu aura guru agama. Monggo, disuruh berpendapat ya. Auranya itu guru agama. Saya terpesona ternyata. Oh enggak, iya. Ya, yang lain juga bilang loh Mas, auranya kayak guru agama. Oh enggak Pak Yai. Menurut saya terkait profil pelajar Pancasila itu karena adanya pandemi yang tidak masuk mengudarkan karakter positif siswa. Jadi mungkin perlu adanya penguatan karakter positif siswa dengan adanya profil pelajar Pancasila. Oke, matur nuwun tepuk tangan Baik, Bapak Ibu. Nah, kita bahas bersama mengapa profil pelajar Pancasila itu harus ada. Itu antara lain tadi yang sudah diungkapkan oleh Bapak Ibu semua itu betul, nggak ada yang salah, bagus semua. Dan juga karena ini untuk menjawab satu pertanyaan besar, pelajar dengan profil atau kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan di Indonesia. Nah, jadi jawabannya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi muaranya itu untuk itu, siswa kita itu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepandang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ini harapannya. Nah, berkaitan dengan itu ada dua hal. Yang pertama, kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis. Yang kedua, untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21 ini tadi yang disampaikan pojok sana yang dari Kemenak ya tadi yang dari Bunggelan tadi juga masuk di sini. Jadi sangat benar sekali apa yang disampaikan Bapak Ibu semua bahwa kaitannya dengan mengapa kok kita perlu profil pelajar Pancasila karena kaitannya dengan ini.
Jadi peserta didik Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Tantangan saat ini kan sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita itu mendidik anak bersaing dengan teknologi. Kita memberi nilai-nilai luhur Pancasila, memberi berbagai hal-hal yang baik. Tetapi ketika teknologi dengan bebasnya anak-anak mengakses, tidak terkendali, tidak ada pengawasan dari orang tua di rumah, maka terkadang kita terkalahkan oleh mereka. Karena apa? Karena teknologi bisa diakses setiap saat, sedangkan kita kan paling jam berapa? Jam 7, nek nang gunung itu tidak jam 7 Bapak Ibu, jam setengah 8. Kadang ulur sedikit lah, jam 8. Ulur sedikit, jam 8. Paling sampai jam berapa? Enggak sampai jam 2, jujur saja paling sampai jam 1. Kadang kok kurang sedikit. Kurang sedikit ya. Ya, tapi rata-rata itulah antara jam 8 sampai dengan jam setengah 8 sampai jam 1. Itu kan kita ketemunya saja tidak full, ada istirahatnya ya kan. Ya sehingga memang waktu kita sedikit sekali. Mereka lebih banyak yang di luar ketika bermain dengan teman-temannya, ketika di rumah dan sebagainya. Nah, penerapan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan besok itu penerapannya mau melalui apa? Ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah intrakurikuler. Berarti ini di muatan pelajaran yang Bapak Ibu selenggarakan selama inilah di mata pelajaran itu. Kegiatan pembelajaran dalam pengalaman belajar. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini juga karena lintas disiplin itu juga yang kontekstual dan berbasis kebutuhan masyarakat di lingkungan sekolah. Jadi kalau di SMK itu ada budaya kerja. Kalau kita ya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terus juga ekstrakurikuler. Ternyata ekstrakurikuler ini juga bisa menjadi kegiatan mengembangkan minat dan bakat. Sekaligus ini juga menjadi area atau wadah dalam salah satu pelaksanaan penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ini terakhir adalah budaya sekolah. Jadi iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah juga menjadi wujud dari ini pelaksanaan profil pelajar Pancasila. Seperti tadi, kalau dulu kan tadi sudah kita gali pembiasaan itu tetap dilanjutkan karena itu merupakan pembiasaan yang bagus dan juga mengarah terhadap terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, mengapa kok perlu proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Ini ternyata ditelaah oleh para ahli. Kita tidak lepas dari tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Kalau Pak Bambang, Ki Hajar Dewantoro ini melotot sekali. Ya, kesepuhan sih kita akan banyak belajar dari para senior kita. Nah, dari Ki Hajar Dewantoro ini yang dulu juga menelurkan Tuturian Daya dan sebagainya. Nah, ini salah satu dari pernyataan Ki Hajar Dewantoro yang menjadi pemicu cetusnya adanya penguatan profil pelajar Pancasila ini nih, dikutip pernyataan beliau. Perlulah anak-anak taman siswa, dalam istilahnya dulu kan taman siswa ada di Jogja itu, kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisah dengan rakyatnya. Nah, ini yang mendasari, yang menginspirasi munculnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi proyek ini intinya untuk memberi kesempatan untuk peserta didik mengalami itu. Jadi tidak hanya menerima pengetahuannya, tetapi mengalami pengetahuan itu dalam lingkungan dia mempraktikkan. Betul sekali itu. Nah, proyek penguatan profil Pancasila ini lintas disiplin ilmu
tamu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Karena semua orang, semua anak tentu di lingkungannya ada permasalahannya beda-beda, yang di Banjar dengan yang di Pagentan mungkin beda dengan yang di Cigaluh. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Makanya disebut project based learning, yang berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler di dalam kelas. Tetapi ini kokurikuler di sekolah tapi di luar kelas. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kegiatannya kokurikuler ya, berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang didasarkan apa menyusunnya SKL, sama saja SKL. Ya sudah melekat sebenarnya. Nah, ini dirancang terpisah dari intrakurikuler. Rancangannya terpisah ya, tidak di dalam include di mata pelajaran, tidak. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pembelajaran intrakurikuler. Jadi tidak harus berkaitan langsung dengan salah satu mapel. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi harapannya, kalau di lingkungan sekolah Bapak Ibu mungkin ada dunia usaha, mungkin sebelahnya ada pabrik tahu atau mungkin pabrik idep atau mungkin apa ya, itu bisa dilibatkan lah untuk penyusunan ini. Atau bakul dawet, bakul mendoan, bakul buntel bisa. Atau mungkin keramik, batik dan sebagainya, pengrajin itu bisa kita libatkan. Nah, dalam kegiatan proyek ini peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting sehingga peserta didik bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhan. Jadi ini diharapkan peserta didik itu peka terhadap lingkungan sekitarnya. Ketika ada hal-hal ke depannya bisa peka terhadap permasalahan yang ada di lingkungannya dan bisa belajar bersama untuk mencari solusi sehingga memberikan dampak yang bagus bagi lingkungan dan peserta didik itu sendiri. Nah, prinsip-prinsip kunci proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ada 4. Yang pertama holistik, yang kedua konseptual, yang ketiga berpusat pada peserta didik, yang keempat eksploratif. Jadi ketika kita menyusun proyek ya harus memenuhi 4 ini kunci proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, holistik itu bagaimana? Intinya ini adalah bahwa bermakna memandang sesuatu memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh. Jadi ngantuk. Tidak parsial atau tidak terpisah-pisah dari. Jadi dalam proyek profil pelajar Pancasila segala sesuatunya dijadikan ya segala sesuatunya itu dipandang secara utuh, tidak terpisah-pisah itu ya. Cara pandang holistik ini juga mendorong kita untuk dapat melihat koneksi yang bermakna antara komponen dalam pelaksanaan proyek. Komponen apa saja yang terlibat? Ada guru, ada murid, ada sekolah, masyarakat, dan realita atau permasalahan kehidupan di sekitar kita, itu komponennya. Ya, yang kontekstual. Ya, kontekstual. Intinya ini bahwa berkaitan dengan pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian peserta didik. Jadi kita hendaknya membuat proyeknya itu kontekstual. Percuma lah kita buat proyek yang tidak kontekstual dengan lingkungan atau yang dialami siswa. Misalnya kita karena di daerah sini kita kalau membuat proyek misalnya cara mengawetkan ikan asin nggak kontekstual lah dengan lingkungan kita, ya harus realitas dengan kehidupan sehari-hari kita tuh.
Nah, berpusat pada peserta didik. Nah, intinya memang pembelajaran dari dulu idealnya yang menjadi muara adalah peserta didik. Kita mau membuat sebagus apapun metode, sebagus apapun cara kita mengajar, pendekatannya, kan yang penting peserta didik. Peserta didiknya bisa sukses, bisa mencapai kompetensi atau tujuan yang diinginkan. Nah, eksploratif. Nah, ini yang agak baru. Eksploratif. Sehingga anak pada zaman sekarang ini memang diberi keleluasaan untuk mengeksplorasi segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Yang mungkin dengan eksplorasi ini bisa mendorong agar peserta didik itu bisa mengasah kemampuannya dalam menghadapi kehidupan ini. Peserta didik juga diberi kewenangan atau mungkin keleluasaan untuk bereksplorasi, menggali, mencari atau mencari solusi dari apa yang dialami sehari-hari. Kalau zaman dulu dengan zaman sekarang memang beda cara mendidik anak. Kita itu sebenarnya sudah jauh ketinggalan dengan anak didik kita loh Bapak Ibu. Kalau kita sadari, coba kalau pegang gadget, anak didik kita atau mungkin anak atau cucu ya Bu Eko lebih terampil loh. Kita nunak-nunuk, ya nulis WA nunak-nunuk. Mereka pakai dengan dua tangan dan cepat sekali. Mencari sesuatu juga cepat sekali. Itu baru dalam penggunaan gadget. Belum kadang pola pikirnya juga sudah beda dengan orang zaman dulu. Sehingga Bu Eko dan kita semua nggak bisa memaksakan keinginan kita untuk diterapkan ke anak cucu kita karena zaman sudah beda. Zaman sudah berubah. Nah, kaitannya dengan ini, memang anak didik kita juga perlu kita fasilitasi. Sehingga kita selaku guru tidak usah sungkan-sungkan untuk selalu belajar dan belajar. Kalau tidak kita ketinggalan zaman. Nanti anak-anak sudah lari ke sana, kita masih berdiri di sini. Sehingga kita memang harus menggali dan belajar supaya tidak ketinggalan dan bisa menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Anak didik kita eranya sudah era milenial. Kita era apa Bu Ilis? Iya, era ya. Nah, holistik, memandang segala sesuatu secara utuh. Tadi sudah ini. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, kita sampai ke karakter atau dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa itu? 1, 2, 3, ya, pintar banget. 6 gitu ya. Semangat teman, ya tadi. Sekolahnya yang saya ya. Suaranya sangat akrab di telinga saya, Mas Uke. Ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus ada berkebinekaan global, bergotong royong, tadi sudah disebutkan ya, dialog, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi dimensinya untuk profil pelajar Pancasila itu ada 6 ini. Nah, sekarang kita akan belajar menghafalkan ini. Walaupun hafalan tidak harus ya, tetapi ketika kita harus memahami sesuatu, terkadang perlu hafal juga. Misalnya ya, tadi ada yang pembiasaan menghafalkan Pancasila. Tadi mana ya? Iya, ya saya sangat setuju. Ketika saya jadi guru demikian, ketika awal masuk itu, cok satu ada yang saya suruh maju untuk menghafalkan itu atau menyebutkan yang lain menirukan. Supaya apa? Supaya mereka tidak lupa atau ya. Ada loh anak SMA ditanya Pancasila tidak hafal, wolak-walik kan memprihatinkan. Tapi kalau pembiasaan seperti itu kan lama-lama sudah hafal. Bagaimana mau bisa menjawab pertanyaan kalau tidak hafal silanya? Misalnya kita menolong orang sakit sesuai dengan sila keberapa, lu nggak hafal kan bingung, harusnya hafal kan ya, dan sebagainya. Oke, ini dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6 tadi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nanti kalau kita coba
peragakan ini, beriman itu gerakannya demikian. Beriman, ya, terus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sentuh dada kita, ya, berakhlak mulia. Terus berkebinekaan, global luas mendunia. Bergotong royong, mikul bergotong royong. Boleh kanan, boleh kiri. Nek ora samplukan, ya ke kiri semua. Mbaknya itu jajarnya samplukan, ini kiri gini kanan. Terus yang keempat mandiri. Mandi sendiri ya Mas. Mandiri begini. Mandiri. Keempat, yang kelima bernalar kritis. Yang otak bernalar otak ya Mas. Bernalar kritis dan kreatif. Kreatif apa bagaimana? Kreatif. Oh di tingkat nasional saja dengan Iren. Kita lihat contohnya. Kita lihat Pak Fadil ada enggak juga. Ya. Kita lihat ya, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimensinya. Kita lihat yang orang-orang nasionalnya ada dari Kalimantan, dari mana? Suaranya Pak Fadil ya? Bagus, mantap fotonya Mbak Bisma. Oke, nah tadi dimensi, sekarang kita akan mencoba melihat dimensi dan elemennya. Ada dimensi, ada elemen, ada suplemen, suplemen, dan sebagainya ya. Pokoknya dilewati saja istilah sekarang begitu. Nah, dimensi dan elemennya. Nah, dimensi tadi dalam yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Nah, elemennya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, akhlak beragama. Ini nanti penting ketika untuk menyusun proyek profil pelajar Pancasila. Proyek apa proyek? Jangan project ya, project. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Yang keempat, akhlak kepada alam. Yang kelima, akhlak bernegara. Nah, akhlak kepada alam ini sangat cocok ketika dengan membuat proyek, misalnya pengolahan sampah atau pengolahan limbah, barang bekas dan sebagainya. Nah, ini kan, akhlak kepada alam. Atau mungkin menanam penanaman hutan gundul atau ya reboisasi dan sebagainya. Nah, berkebinekaan global ini elemennya ada mengenal dan menghargai budaya. Nah, ini juga ini cocok ketika dengan misalnya mau membuat proyek embek atau proyek Jepang, tari dan sebagainya. Komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman berkebinekaan dan berkeadilan sosial. Terus ada juga yang ini gotong royong, itu yang pertama kolaborasi, kedua kepedulian, dan ketiga berbagi. Yang berikutnya mandiri, itu ada pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, terus regulasi diri. Bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, kan itu juga berkaitan dengan nalar. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya, refleksi pemikiran dan proses berpikir, ini masuk dalam elemen bernalar kritis. Yang terakhir kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Itu elemen dari kreatif. Nah, ini dimensi dan elemen ini nanti akan diperlukan ketika dengan menyusun suatu proyek. Proyek bisa mungkin kalau panjenengan buka yang platform Merdeka Mengajar mungkin sudah ada, bisa nyontoh di sana, tapi harus tetap disesuaikan. Di sana banyaknya ada Sunda dan sebagainya. Orang Jawa Barat yang mengupload kayaknya, karena di sana itu ternyata ada kumpulan-kumpulan dari LK yang diupload di platform mengajar, sehingga belum semuanya sesuai, harus disesuaikan dengan daerah masing-masing ya. Nah, ini tadi ada elemen, ini ada sub elemennya. Ada elemen, ada sub elemennya. Iya. Nah, ini nanti bisa dilihat di peraturan yang tadi saya sampaikan. Sub elemen akhlak beragama. Nah, ini ada mengenal dan mencintai Tuhan yang Maha Esa. Uraiannya ada di sini. Memahami sifat-sifat Tuhan utama lainnya dan mengaitkan sifat-sifat tersebut dengan konsep dirinya dan ciptaannya. Subelemen yang kedua, pemahaman agama atau kepercayaan, mengenal unsur-unsur utama agama atau kepercayaan, simbol-simbol keagamaan dan sejarah agama atau kepercayaan. Berarti ini anak tetap dikenalkan simbol-simbol agama. Kalau nggak dikenalkan juga anak nggak tahu sih, tetap harus dikenalkan. Oh, ini simbol agama apa-apa dan sebagainya. Termasuk kitab-kitab juga itu juga harus dipahamkan. Yang ketiga, pelaksanaan ritual ibadah. Terbiasa melaksanakan ibadah wajib sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan. Tadi bagus sudah ada yang merupakan kebiasaan temannya Bu Ilis ya tadi yang juga sudah dibiasakan memakai ini. Nah, ini sub elemen akhlak kepada manusia. Kalau ini nggak ditanamkan,
generasi yang peduli terhadap sesama. Jadi kewajibannya kepada Tuhan Yang Maha Esa tahu, kewajibannya atau kepada sesama manusia juga harus tahu. Ini mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Nah ini menghargai perbedaan. Terbiasa mengidentifikasi hal-hal yang sama dan berbeda yang dimiliki diri dan temannya dalam berbagai hal serta memberikan respon secara positif. Nah, ini jadi anak-anak sejak dini ditanamkan untuk bisa menghargai perbedaan temannya. Misalnya ada teman yang berkebutuhan khusus. Kalau sekolah inklusi kan ada kadang yang berkebutuhan khusus, mereka coba ditanamkan hal ini sehingga bisa menghargai perbedaan, walau perbedaan itu tidak untuk dicela tetapi untuk saling disayangi dan sebagainya. Berempati kepada orang lain, terbiasa memberikan apresiasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Berempati. Jadi ketika ada anak yang jatuh ya coba untuk ditolong, tapi biasanya jatuh dari sorai ya, dari sorai biasa. Refleks kayaknya, coba sini saya jatuh, mesti ada di sorai. Kesandung ini misalnya langsung dah, ya. Itu refleks. Tapi mungkin sejak awal tahun ini bisa kita luruskan, artinya anak kita tanamkan hal-hal yang positif. Nah ini akhlak pribadi. Akhlak pribadi ini berkaitan dengan pribadi peserta didik kita. Jadi ada integritas, ada merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Ini juga perlu kita arahkan karena anak itu tanpa diarahkan mereka bisa tersesat. Membiasakan melakukan refleksi tentang pentingnya bersikap jujur dan berani menyampaikan kebenaran atau fakta. Ini mudah diucapkan, tetapi pelaksanaannya sangat sulit. Untuk orang dewasa saja kan sulit toh. Jujur, berani menyampaikan kebenaran dan fakta. Kadang udah pikir-pikir loh, ya resina betul. Jujur banget, ini jujur. Ya, ini jujur. Jujur apa maksudnya? Jujur takut menyampaikan kejujuran itu sendiri karena takut resiko. Ya, ini kalau orang dewasa. Kalau anak kecil kan masih murni lah. Mereka itu masih murni sehingga untuk dibentuk seperti ini akan lebih mudah daripada orang dewasa. Mulai membiasakan diri untuk disiplin, rapi, membersihkan dan merawat tubuh, menjaga tingkah laku dan perkataan dalam semua aktivitas. Ini juga berkaitan sekali dengan agama dan PJOK. Jadi bersih raganya, bersih jiwanya. Ini berkaitan sekali di sana. Nah, sekarang sub elemen akhlak bernegara. Nah, akhlak bernegara ini yang penting melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Jadi mengidentifikasi hak dan tanggung jawab orang-orang di sekitarnya serta kaitannya dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya sih dalam pembelajaran keseharian ini juga ada. Di sana kan di PPKN ada hak dan kewajiban, ada di rumah, di sekolah, di masyarakat. Ini memang ya di sana memang sudah relevan. Nah, berkebinekaan global. Subelemennya mengenal dan menghargai budaya. Ini nggak begitu jelas. Besok kalau di kecamatan ini diubah ya warnanya supaya lebih jelas. Ternyata saya sadar setelah ditayangkan ternyata nggak begitu jelas. Ini mungkin warna putih atau warna apa ya? Kuning lebih jelas. Oranye, nah oranye itu boleh. Ini oranye ya, belum makin putih. Mendalami budaya dan identitas budaya. Anak-anak dikenal budaya di daerah masing-masing. Itu bagus budaya itu. Jangan anak malah cinta budaya luar negeri. Begitu bagus loh. Saya wes semenjak nonton apa mana yang masih mendalam banget lah. Ya, tanamkan ke anak didik bahwa budaya itu bagus, budaya di lingkungannya perlu dihargai. Walaupun anak tidak harus ikut nari embek, tetapi tetap menghargai budaya yang ada. Embek kalau di daerah Pejawaran Karangkobar, di daerah bawah kan
Ya efek dolala juga dolala Purworejo ya. Banyak ada loh. Oh Sigalo ya, Sigalo ada ya. Ternyata tidak di Purworejo Sigalo ada dolala. Kita kan selama ini kenalnya dolala itu dari Purworejo. Nah itu perlu digali lagi supaya lebih menggemakan Sigalo. Wah ternyata ada dolala. Ada lagi mungkin ujungnya di mana ujungnya? Susukan ya. Masih berlaku tidak Bapak Ibu susukan? Masih? Alhamdulillah. Itu perlu diuri-uri si budaya yang sangat bagus juga untuk khasanah budaya kita. Mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan serta prakteknya. Membandingkan di sini bukan berarti merendahkan yang lain ya, tetapi hanya memberikan perbandingan. Oh ternyata budaya di sana itu seperti itu. Oh ternyata di Jogja namanya Buddha Lumping. Jadilan di sana. Udah Jepang Indonesia yo, basa ini jadilan ya. Menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya lainnya. Perlu sekali kita tanamkan ke anak didik kita untuk menghormati budaya apapun, terutama budaya-budaya yang ada di sekitarnya. Subelemen komunikasi dan interaksi antar budaya, ini berkomunikasi antar budaya, terus ada mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif maksudnya ini. Nah ini juga masih subelemen refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ada ini bisa dibaca dari belakang ya. Salah dibaca. Sekilas. Masalah ini banyak banget kalau ya. Berkeadilan sosial. Ini kaitannya dengan aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil dan berkelanjutan. Terus ada berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama dan memahami peran individu dalam demokrasi. Untuk proyek sih. Nah, elemen berikutnya tentang gotong royong. Subelemennya ada kolaborasi. Di kolaborasi ini ada kerjasama, ada saling ketergantungan positif, komunikasi, dan koordinasi sosial. Nanti yang lainnya bisa baca sendiri di sini. Nanti di flash disk sudah saya masukkan. Ada ini, tadi sudah saya coba print. Nanti panjenengan bisa nge-print untuk dipelajari ketika menyampaikan di kecamatan sehingga bisa lebih detail kalau waktunya memungkinkan. Kalau di sini itu kita 3 hari aman STPPL-nya. Kalau di kecamatan mungkin lebih amannya ya 4 hari kan. Di kecamatan kan nggak mungkin nginep, tapi kalau di sini kan dibutuhkan dianggap nginep. Ini jadi penilaiannya soalnya. Oke. Nah, ini di sini ada secara rinci semua disampaikan. Ada dimensi, elemen, suplemen dan sebagainya ada di sini. Baik, kita lanjutkan. Nah, alur penyusunan proyek. Kita sudah masuk ke bagian alur, tapi ini dulu. Nah, sebelumnya nanti kita biasakan untuk jajal kurikulum merdeka. Ketika panjenengan ada pelatihan di kecamatan ini bisa digunakan. Ketika untuk mengembalikan konsentrasi, kalau zaman MBS dulu saya kan ada mengembalikannya halo, jawab hai, halo, hai. Nah, sekarang tambah zamannya kurikulum merdeka. Kita jadinya bisa kurikulum merdeka belajar, merdeka mengajar, merdeka berkarya. Ya, oke, kita lihat. Ini sepisah ya? Loh, malah macet. Iya. Nanti dia dengarnya. Jadi ketika panjenengan ucapan kurikulum merdeka, peserta menjawab atau menyambut merdeka belajar, merdeka mengajar, merdeka berkarya. Gitu. Kita coba ya. Kurikulum merdeka, merdeka belajar, merdeka mengajar, merdeka berkarya. Ini makanya kayak, dari nggak mati ya? Iya, ya bisa. Ya.
Sebenarnya seneng banget dengan merdeka. Merdeka ya. Baik Ibu Bapak, kita lanjut mendesain proyek penguatan profil Pancasila. Nah ini nanti ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama merancang alokasi waktunya, terus membentuk tim fasilitasinya, identifikasi tahapan, pemilihan tema, menentukan topik, merancang modul, dan menentukan asesmen project. Ini adalah kami tenang di telung dino. Asli kami mesti rampung, telung dino mesti rampung loh. Gara ini loh kita langah ini. Nah nanti kita paling berapa ya? Ya nanti nggak selesai sekarang ya diteruskan besok nggak selesai besok lagi. Saya penting tahun ajaran baru sudah ada. Baik, kita lihat satu persatu. Ya, ciri-ciri kita lanjut. Ini kan tadi itu rumusannya yang tadi. Iya. Oh, lanjut terus. Iya. Nah, ini merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila ini. Untuk satuan pendidikan itu merancang waktunya itu diawali sebelum tahun ajaran baru. Jadi mungkin ketika masa libur, jadi libur gurunya orang libur merancang janjani kan memang yang libur siswanya, gurunya tidak. Gurunya ya membentuk tim fasilitasi proyek. Nah ini juga perlu dilaksanakan. Karena apa? Karena proyek ini harus ada tim fasilitasinya. Nanti kalau jadi fasilitator atau menjadi koordinatornya dapat nilai dapat jam tambahan. Bagi guru PAI dan guru agama kan kurang jamnya tadi ya? Orang jempolnya donatek guru PJLK dan ya kan hanya 3 kan kurang ya? Ya 3 kali 6 hanya 8. Padahal kewajiban kita tetap 24 kan berarti kurang berapa? Iya, itu nanti bisa jadi koordinator proyek. Jadi ya sing guru kelas yo malah koordinatornya mek guru ngatur supaya 24 jamnya kan cukupi. Nek ora ngono kuwi kelas mung sertifikasine ra metu piye? Bagus-bagus sertifikasine ra metu. Kan malah nanti dipakai istrinya. Ya. Sing ayu-ayu juga. Ayu-ayu nah. Nanti jadi koordinator ini bisa dihargai sebagai jam ngajar. Nanti bisa ditambah. Nilainya sekitar 2 jaman lah. Kan lumayan lah. 1 rombel. Lah kok kurangnya 4, misalnya kan hanya 3 kali 6 kan 18 ya. Misalnya kan ya 13 atau 3 rombel atau berapa. Diselesaikan secara musyawarah di sekolah masing-masing lah. Api-apian kan yang penting itu kabeh kan maksudnya untuk sertifikasi ini kan kasihan ya. Iya. Ini bukan berarti yang penting sertifikasi loh Bapak Ibu. Esensinya yang penting pembelajaran proyek ini berjalan dengan baik hanya untuk siasat itu. Yang berikutnya tingkat kesiapan satuan pendidikan. Nah ini kepala sekolah perannya untuk ini mengidentifikasikan bersama warga sekolah yang ada. Dan yang berikutnya pemilihan tema. Untuk SD ini minimal 2 tema dalam 1 tahun. 2 tema minimal yang jenengan mampu papat ya bisa semester 2 misalnya yang mampu. Tapi mau ke awal ya 2 saja wis apik lah, misalnya 1 tahun jenengan membuat 2 project. Yang beda loh Mbak, jangan sama, maksudnya 2 tema yang beda. Terus penentuan topik ini juga nanti bisa ditentukan bersama peserta didik dan memungkinkan juga menentukan ruang lingkupnya. Merancang modul proyek juga bisa panjenengan proyek ini bisa panjenengan lihat, panjenengan browsing mungkin sudah ada yang beredar. Nanti di flashdisk juga sudah kita berikan contoh modul yang sudah ada yang komplit, nanti bisa untuk referensi.
dari Cibubur apa ya? Iya. Nah ini merancang alokasi waktu, proyek dan dimensinya. Tadi sudah dijelaskan kan yang di struktur kurikulumnya hampir samalah. Yang intinya bahwa untuk durasinya itu bisa 2 minggu sampai 3 bulan. Tidak harus sama sekolah satu dengan yang lainnya, walaupun dalam satu kecamatan boleh beda. Jadi kan merdeka kan, walau satu kecamatan, satu gugus, satu dapil bisa berbeda-beda. Yang penting sesuai kondisi masing-masing. Ya, ini tadi sudah disinggung kelihatannya untuk SD kelas 1 sampai kelas 5 252 JP. Untuk kelas 6 224 JP. Lebih sedikit karena kelas 6 memang ya kegiatannya juga lebih sedikit. Nah, ini hanya sekilas tentang tema, bahwa setiap tema untuk tahap awal itu bisa dilakukan dengan jadwal belajar seragam per 2 sampai 3 kelas, misalnya seragam. Tahap berkembang pun demikian. Nah, tahap lanjutan membanis mapan, panjenengan wis biasa, wis jalan bagus, itu bisa setiap kelas dapat memilih waktu pelaksanaan proyek yang berbeda. Boleh beda. Ini kalau sudah tahap lanjutan. Kalau kita tahap awal ya masih seragam nggak apa-apa lah, ya tahap awal. Nah ini pilihan, contoh pilihan waktu pelaksanaan Bapak Ibu ini bisa untuk referensi, nanti bisa dipertimbangkan di tempat jenengan yang cocok yang mana. Pilihan pertama itu menentukan 1 hari dalam seminggu untuk pelaksanaan proyek. Misalnya hari Jumat, maka seluruh jam belajar pada hari itu digunakan untuk proyek. Ini bisa dipilih juga. Misalnya, mengenai tempat saya misalnya Jumat untuk proyek semua dari pagi sampai pulang. Jadi 1 hari full untuk proyek itu boleh, tapi tidak harus kan, namanya pilihan. Ya, ini bisa dipahami ya. Yang ini milih misalnya 1 hari Jumat atau mungkin 1 hari Sabtu atau apa gitu boleh. Nah, pilihan kedua mengalokasikan 1 sampai 2 jam pelajaran di akhir hari khusus untuk mengerjakan proyek. Bisa digunakan untuk eksplorasi di sekitar satuan pendidikan sebelum peserta didik pulang. Nah, ini bisa memilih 1 sampai 2 jam akhir lah, jam-jam akhir naik pulang kayak bisa. Pilihan kedua. Kalau tadi kan 1 hari full dari pagi sampai siang. Kalau ini jam-jam akhir, jam-jam anak-anak sudah ngantuk dan sebagainya, untuk itu juga boleh. Atau pilihan ketiga, ini dipakainya blok. Nah, mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan tema dalam 1 periode waktu, misalnya 2 minggu atau 1 bulan, di mana semua pendidik berkolaborasi mengajar proyek setiap hari selama durasi waktu yang ditentukan. Mungkin akhir semester atau ya full. Jadi tadi kan tiap minggu dilaksanakan. Kalau sistem blok ini full di akhir semester barangkali, atau ditentukan 2 minggu atau 1 bulan. Ini kalau Pak Mungkono yang pernah studi banding ya Pak ke Pekalongan ya. Ke Pekalongan ini katanya yang paling mudah yang ini ya Pak, pilihan ketiga yang blok ini. Kan karena kalau dari awal cok lali, kalau nggak lali mungkin dilalai ketabrak kegiatan apa gitu kan. Proyek ini kan butuh dari perencanaan sampai actionnya kan butuh waktu lama. Nah ini yang sudah melaksanakan biasanya sekolah penggerak itu sudah menggunakan ini blok ini. Jadi memilih waktu 2 minggu atau 1 bulan sesuai kesepakatan di sekolahnya, terus digunakan untuk proyek. Jadi penuh proyek dari awal sampai pentas misalnya kalau itu seni, atau kalau makannya ya dari cari informasi sampai dodolan atau pameran gitu misalnya. Jadi waktunya bisa bersinambung karena tidak terputus-putus
Nah, tempat jenengan bagaimana? Merdeka. Artinya apa? Jenengan diberi kebebasan untuk memilih sesuai kondisi tempat jenengan. Tapi pengalaman jam studi banding katanya lebih efektif yang ini. Tapi mungkin di SD jenengan lebih efektif yang pilihan 1 atau 2, ya dipersilahkan. Ini. Nah, ini pimpinan satuan pendidikan menentukan dimensi profil Pancasila yang akan difokuskan dikembangkan pada setiap kelas pada tahun ajaran tersebut. Nah, ini tambahan untuk KS menentukan ini. Nah, besok di kecamatan ditekankan untuk Bapak Ibu KS agar memahami ini. Artinya kan menentukan dulu temanya. Terus tentunya yang merujuk ke visi-misi untuk pemilihan tema ini. Nah, membentuk tim fasilitasi ini juga masih kaitannya dengan tadi langkah kedua tadi. Yang pertama tentunya kebijakan sekolah, SK dari kepala sekolah. Nah, tadi yang guru PJK KPAI tadi kan juga butuh payung hukumnya ya SK dari kepala sekolah supaya bisa untuk kelengkapan ketika dibutuhkan, baik mungkin angka kredit atau mungkin yang sertifikasi dan sebagainya. Keterlibatan semua warga sekolah. Jadi idealnya proyek itu dibentuk atau disusun melibatkan semua warga sekolah. Jangan hanya KS-nya atau jangan hanya guru saja, tetapi kerjasama. Ya seperti KSOP dan sebagainya lah, kan melibatkan pihak yang lain. Dukungan stakeholder sekolah dan sebagainya itu juga perlu pelibatannya. Nah, ini tadi yang saya singgung. Beban mengajar mungkin tadi di struktur sudah disampaikan ya. Untuk kurikulum merdeka ini tetap guru kan harus memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dan paling banyak 40. Masih seperti dulu, belum ada perubahan. Hanya karena struktur kurikulumnya berubah, maka ada penyesuaian tadi. Yang kurang kan bisa ditunjuk sebagai koordinator proyek profil pelajar Pancasila. Nah, ini dalam hal belum memenuhi 24 jam, ini ada solusinya dari sana. 1, guru diberi tugas tambahan. Tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah salah satunya ini. Koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Besok guru PAI, guru PJOK tambah 1. Iya, tahun ini kelas 1 dan kelas 4 dulu ya, kelas 1 dan kelas 4 dulu. Nah ini jamnya berapa? Ini sudah ada ketentuannya, ekuivalensi 2 jam. Iya, per rombel tidak berkelas. Misalnya kelas ini jaringan ada 3 rombel, nah berarti kan jaringan bisa itu ya. Maksimal 3 rombel, tapi ini maksimal 3 rombel. Cukup kan? Rombel lebih 24. Sananya sudah dihitung sih, sehingga cukup. Ya, tadi kan kurangnya 6. Nah, kurangnya kurang 6 JP. Oh ya, besok kan sudah berlaku semua maksudnya. Ya. Ini kalau sudah berlaku semua kan bisa ya. Sekarang kan baru transisi ya jadi ya, masih cukup. Iya, kalau misalnya 24 terus disepakati oleh pemerintah, oh ini dilaksanakan kan berarti semua sekolah harus menerapkan ini dan semua kelas ya, berarti yang kurang bisa disiasati dengan ini. Maksimal hanya 3 rombel. Diprioritaskan pada guru yang kurang jam akibat perubahan struktur kurikulum tadi, yang kurang ya PJOK dan PAI, diutamakan yang itu. Nah, tugas koordinator proyek itu apa? Tugasnya ini. Yang guru PAI, PJOK, monggo ini untuk dicermati tugasnya. Yang lain juga maksudnya bukan guru PJOK PAI tapi jadikan koordinator kan bisa saja. Nah ini tugasnya mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan mengelola proyek penguatan
profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mengelola sistem yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang ketiga, memastikan kolaborasi pembelajaran terjadi antara para pendidik dari berbagai mata pelajaran. Yang ketiga, memastikan tujuan dan asesmen pembelajaran yang dilakukan sesuai pembelajarannya. Ini tugas koordinator. Nah, bukti fisik ini misalnya kalau diajukan, ini harus ada surat tugas dari kepala sekolah, program dan jadwal, laporan hasil kegiatan. Seperti angka kredit itu loh, mau melakukan pengajuan itu kan ada surat tugasnya, ada piagamnya. Kalau pelatihan loh, ada laporan kegiatannya, hasilnya. Nah, seperti ini samalah besok. Ini juga belum jalan, kalau memang baru rencanakan suatu saat mungkin dibutuhkan seperti itu. Nah, identifikasi tahapan kita lihat sekilas saja, nanti di rumah bisa panjenengan pelajari lebih detail untuk secara rincinya, karena ini banyak banget, nanti tahapannya akan sangat-sangat memakan waktu. Ada tahap awal, tahap berkembang, dan tahap lanjutan. Kalau kita mungkin yang ini, satuan pendidikan belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, konsep pembelajaran berbasis proyek baru diketahui pendidik. Ketiga, sekolah menjalankan proyek secara internal, tidak melibatkan pihak luar. Mungkin ini yang tahap awal. Tetapi kalau tahap berkembang, ini sudah ada perkembangan melibatkan pihak luar. Kalau yang tahap lanjutan, yang terakhir, tentu ini lebih luas lagi. Pembiasaan berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan di sekolah. Ini ke depan memang semua diharapkan akan menuju ke tahap lanjutan. Nah, identifikasi tahapannya seperti ini secara sekilas. Seberapa banyak pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek? Ini awalnya. Kalau lebih kurang dari 50%, oh berarti masih masuk tahap awal. Tetapi kalau sudah lebih dari 50%, berarti bisa menuju ke tahap berkembang. Apakah pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan di sekolah? Sudah, oh berarti menuju ke tahap berikutnya ya. Kalau ini juga dinyatakan sudah, maka menuju tahap lanjutan. Yang terakhir, apakah sudah ada keterlibatan mitra? Nah, kalau sudah ada, maka akan menjadi tahap lanjutan dan direkomendasikan menjadi mentor untuk tahap awal dan berkembang. Ini kalau yang sudah tahap lanjutan dan bermitra, itu bisa jadi mentor, bisa untuk studi banding dan sebagainya. Nah, ya sekolah dasar. Oke, jalan pokoknya. Iya. Kalau tadi sudah ada kurikulum, tidak lupa ya. Kurikulum Merdeka. Merdeka belajar, merdeka mengajar, merdeka berkarya. Nggak apa-apa, nanti sesuai ngertian kan dari saya. Tadi ya kurikulum Merdeka. Ini ada lagi, pokoknya perlu jajal. Ngono iki kok kan jajal ya. Banyak sekali jajal nanti. Jajal sekolah dasar. Kalau saya bilang sekolah dasar, panjenengan nanti sambut cerdas, terus karakter. Gitu deh. Coba berdiri. Sekali. Siap deh? Ini namanya jajal sekolah dasar. Kalau anak-anak SD kita sering banget tuh. Ya, kita sudah pernah mencobanya. Oke, sekolah dasar cerdas, berkarakter. Lagi. Sekolah dasar cerdas, berkarakter. Boleh duduk kembali.
gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Dan yang kelima, kewirausahaan. Kalau SMK ada jaga jiwa, raga dan sebagainya, kita ini saja. Iya, berekayasa dan berteknologi untuk membangun. Oh ya, nanti kita jaga. Baik, nah ini contoh kearifan lokal untuk SD. Ini kearifan lokal ini membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut serta perkembangannya. Nah, kemarin di tingkat kecamatan ada kesepakatan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini untuk Dawet Ayu tidak diperkenankan karena sudah masuk mata pelajaran yang lain. Ya, nanti jangan membuat proyeknya Dawet Ayu sing Banjar-Banjar karena sudah akan menjadi mata pelajaran yang lain. Khusus untuk Dawet. Nah, bisa bundel, apa ya, gedok limri atau ondol dan sebagainya. Wajib nenek dulu, joron, becek sempra, sojo. Peserta didik mempelajari bagaimana dan mengapa masyarakat lokal daerah berkembang seperti yang ada. Ini peserta didik juga mempelajari konsep dan nilai-nilai di balik kesenian dan tradisional lokal. Jadi dari kesenian itu digali konsepnya atau mungkin digali nilai-nilainya. Kalau disusukan Gumelem itu kan ada ya Nyadran Gede dan sebagainya, itu kan punya nilai-nilai tersendiri digali. Atau mungkin di daerah lain Kali Bening ada sengundangnya ya. Sama. Oh. Sama. Oh. Sama. Alah membedingnya aku loh. Kalau di Banjar ya. Sama enggak? Oh. Gimana itu Bu? Oh ya ya, mengundang hujan ya. Malah menarik itu ya, menarik sekali. Ada siapa tuh? Jalannya celana dalam misalkan hujan. Ayo bagus. Kalau itu jangan diajarkan deh. Yang itu loh, yang celana dalam dilempar di direm. Namanya apa? Jangan diajarkan itu loh. Tentu aja secara logika nggak masuk akal. Tapi zaman dulu kok iya ya. Zaman dulu mitos ya, mitos. Nah, seperti itu yang perlu kita luruskan ya. Ya kita luruskan yang masuk akal dan secara agama tidak menyalahi. Ya, kan dulu kita anak-anak termasuk dulu zaman dulu jarene anak rewel bengi-bengi bapake mudong bengi ya bengi omah jarene dadi anake sindar. Iya, itu juga harus kita hilangkan. Secara logika nggak masuk akal. Apa hubungannya nangis karo mudong lagi bangun omah? Apa anaknya itu di bapake mudong? Ya kan nggak masuk akal. Ya, hal itu yang perlu kita luruskan di generasi mendatang. Nah, ini ada, kalau Jawa Barat itu ada ini sistem masyarakat di Kampung Raga, terus masyarakat di Lembah Bening di Papua itu. Kita punya juga banyak lah di Banjarnegara, kita gali. Nanti kan kita gali mesti akan muncul banyak banget. Nah, pilihan kegiatan per fase. Fase A, kelas 1 dan 2. Fase B, 4. Fase C, KB. Nah ini kearifan lokal. Pilihan kegiatannya misalnya tadi ini permainan tradisional. Ini untuk kelas 1-2. Membuat kegiatan bersama yang berkaitan dengan mengenalkan dan melakukan berbagai jenis permainan tradisional
tradisional daerah sendiri atau daerah lain di Indonesia. Fokus membiasakan mendengarkan pendapat teman dan sebagainya. Kingwen ya Pak, kalau di sini ada ya Pak? Bapak dari mana Pak? Cigalong. Oh, Kingwen. Ada apa lagi kalau di Banjar selain Kingwen? Sundamanda. Egrang, nggih. Mbok, sodo, banyak banget ya. Bentek. Ya, kepreng. Ada lagi belakang? Gobak sodor. Egrang dan sebagainya. Banyak banget nanti kan akan muncul ide-ide jenengan untuk mengekspor, menggali sesuatu yang ada di lingkungan panjenengan. Kalau yang kelas ini fase B, kelas 3-4 ini khasanah dongeng, legenda tanah air, terus membuat kumpulan cerita menarik dan bermakna dari berbagai daerah. Fokusnya akhlak kepada manusia, mendengarkan dengan baik pendapat temannya dan sebagainya. Ini untuk kelas di atasnya. Kalau fase C, nah ini mungkin bisa lebih agak tinggi lagi. Merancang jalur wisata daerah yang berkaitan dengan peninggalan bersejarah. Di Banjar sih banyak sekali jalur-jalur sejarah ya. Kalau kita lihat situs di Dieng itu kan kayaknya di dunia ya ada di Banjar itu, Banjar Wonosobo itu bukan Paluan sih ya. Tapi lebih banyak Banjar hanya lebih terkenal Wonosobo karena jalur aksesnya lebih mudah dari Wonosobo. Nah ini kalau tema kewirausahaan, tadi kan tema kearifan lokal, tema kewirausahaan ini contohnya. Fase A, pasar kreasi, mengadakan pasar yang jual beli berbagai kreasi mandiri berupa benda fungsional sederhana dari barang bekas. Ini untuk kelas 1-2. Terus misalnya juga kalau kelas 3-4 membuat pementasan seni sederhana untuk menggalang dana kemanusiaan. Fokusnya berarti akhlak pribadi. Kalau fase C merancang panduan pembuatan catatan pengelolaan keuangan dan sebagainya. Ini contoh pemilihan kegiatan tema kewirausahaan. Nah, penentuan topik. Ini ada tema topik perubahan iklim atau mungkin kearifan lokal atau berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Topiknya apa? Topik ini bisa panjenengan tentukan sendiri. Nanti kan membuat itu, jenengan bisa menentukan topiknya ini. Pengolahan sampah, pelestarian kearifan lokal, energi alternatif dan sebagainya. Pertanyaan pemantik. Apakah kamu tahu setiap sampah yang kita produksi sehari-hari berakhir di mana? Ini pertanyaan yang untuk memantik pengetahuan ya persepsi anak. Jadi untuk menggali anak. Menurutmu apakah kearifan lokal daerah masih perlu dipertahankan di tengah perkembangan dunia yang sudah maju dan modern? Ini kan juga menjadikan anak didik berpikir, oh masih perlu enggak ya zaman seperti ini, apa masih perlu dan sebagainya. Ini untuk penentuan topik. Misalnya bisa juga tentang daerah-daerah yang ada di sekitar jenengan, potensinya apa, nanti kan untuk topiknya bisa ditentukan bersama warga sekolah yang ada. Ini contoh kearifan lokal, misalnya ini batik. Batik kita juga punya ya, Gumelem itu terkenal sekali. Pengetahuan misalnya, terus ada observasi, praktek mendesain sederhana, tim kelas ke rumah batik, terus sampai ke tingkat pameran. Nah, dari langkah-langkah ini kan bisa dijabarkan dengan rinci oleh tim fasilitasi dari proyek ini. Wisata kuliner, nah ini banyak banget di Banjar. Kalau wisata kuliner ada kesukaan. Pertama kan ada ditanya tentang kesukaan, memetakan jenis makanan, mendesain, merancang, merencanakan praktek sampai mungkin pamerannya. Itu kan butuh sebulanan lah, 2 minggu atau 1 bulan. Nah ini kalau misalnya lebih tadi mudah dipakai sistem blog ya pakai blog, atau mungkin menggunakan hari Jumat
boleh hari Jumat terus, atau mungkin jam-jam terakhir ya boleh. Keleluasaan. Kewirausahaan ini hanya contoh, tidak harus ini hanya alternatif. Wisata kuliner ini juga dari menggali kesukaan, memetakan jenis makanan sampai seperti tadi. Membuat aneka minuman dari kesukaan, memetakan jenis minuman, merancang. Kalau minuman kan banyak sekali di dia ada itu loh yang terong Belanda namanya Kopaja sendiri ya ginseng, terus ada yang terong Belanda yang bendung-bendung itu loh, bisa untuk minuman juga. Nah ini merancang modul project. Modul project ini merupakan perencanaan pembelajaran dengan konsep pembelajaran berbasis project. Nah tujuannya untuk mendeskripsikan perencanaan kegiatan project sebagai panduan bagi peserta didik maupun pendidik dalam melaksanakan penguatan profil pelajar Pancasila. Komponennya apa ini? Nah, komponen modul project ini yang penting. Komponennya bentuknya tidak harus sama, bisa dimodifikasi masing-masing sekolah, beda nggak apa-apa. Untuk informasi umum, modul project itu meliputi identitas penulis modul. Ini secara informasi umum. Di sana ada sarana prasarana, ada targetnya, ada relevansinya. Terus komponen intinya ada deskripsi singkat proyek. Misalnya dengan mau membuat proyek tentang apa? Kalau di segala tadi apa? Yang terkenal? Salak, oh ya. Kalau minuman misalnya jus salak, ya sirup salak lah. Ini berarti ya dideskripsikan singkat dulu ya. Terus dimensi dan suplemennya apa yang ingin dikembangkan. Tapi kan ada lagi yang dimensi elemen ya. Tujuannya, terus alur kegiatannya, termasuk penilaiannya. Ya. Terus lampirannya itu bisa LK peserta didik, bisa bahan bacaan, glosarium, daftar pustaka dan sebagainya. Glosarium itu ya semacam istilah-istilah yang dijelaskan itu, kayak kamus di belakang itulah glosarium. Nah, strategi pengembangannya nanti kita bagikan slide untuk PowerPoint-nya ini sehingga nanti bisa dipelajari bersama dengan kecamatannya masing-masing. Strateginya ini ada 17 langkah. Nah ya, ini untuk contoh cuplikan modul proyeknya. Kita lihat contoh cuplikannya. Modul proyek fase D. Tema gaya hidup berkelanjutan, topiknya sampahku, tanggung jawabku. Total waktu, ini hanya sekedar contoh. Dimensi Pancasilanya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus ada gotong royong dan bernalar kritis, itu yang ingin dikembangkan. Tidak harus itu nanti disesuaikan dengan proyek di tempat panjenengan. Suplemen yang mendasarnya ini memahami keterhubungan ekosistem bumi tadi yang ada sub elemen dan yang lainnya. Tadi ada elemen, ada sub elemen. Nah, kok bablasan jadi suplemen, sub elemen ini. Nah, tahapannya ini, tahapannya ada 17 langkah. Ya, kalau didapatkan sampai nisa, kita lihat sekilas saja. Ini yang pertama tahap pengenalan, yang kedua tahap kontekstual, mengonteksikan masalah di lingkungan terdekat. Terus ada tahap refleksi dan tindak lanjut. Ya, ini untuk tahapannya ada 17. Di panduan proyek ini, profil pelajar Pancasila, semua sudah ada. Nanti kita bagikan. Nah, sekarang masih ada waktu setengah jam ya, kalau setengah 4, kalau sampai jam 4 ya 1 jam. Nanti fleksibel lah, jangan susul banget dulu. Nanti indigo ya, oh ya, apa ngopi ya? Ada lagi enggak? Oh sudah ya? Aduh mohon maaf
break dulu aja. Iya, nanti setelah kopi terus mungkin sholat ya Pak. Sholat terus kembali ya baru mengerjakan LK ini sambil nanti saya edarkan apa flash disk yang isi nenek bunyi tadi. Ya, kalau sekarang nggak rampung kan diteruskan besok pagi ya besok pagi. Contohnya nanti ini, nah ini LK satunya, LK 2-nya, LK 1, LK 2, nah LK 3-nya nanti membuat proyektor. Tapi sekarang Pak Kim mau menyampaikan sesuatu dulu. Ya Bapak Ibu, untuk materi ini nanti kita break sebentar. Harapannya nanti tidak sampai jam 4, paling jam 4 nanti kita harapannya jam bulan. Mungkin nanti silakan waktu 1/4 jam dimanfaatkan untuk apa? Untuk apa ada yang bilang sana, mungkin kalau yang kalau sudah salah ada itu masuk nanti misalkan ini mungkin saya sudah jatah mungkin sampai kurang mungkin bisa selesai gitu. Ya karena kita sudah maju 30 menit pada waktu di awal seperti itu. Sekarang mudah-mudahan tapi kalau Bapak Ibu nanti paling maksimal sama misalnya seperti itu, tidak lebih dari jam 4 karena di awal sudah maju. Dan untuk besok pun harapannya Bapak Ibu sama maju bisa hadir jam 7.30 gitu ya, supaya tidak kesulitan lagi seperti itu. Okay? Silakan Bapak Ibu untuk istirahat dulu. Sekarang nanti masuk lagi jam berapa? 3.15 ya. Monggo. Oh Pak Rizdan.